cerah tanpa batas, gema di hati tak terbatas. Garuda melambung tinggi, menuju mimpi tak terhingga. Seiring berjalannya waktu, harus diakui kalau timnas Indonesia sekarang ini benar-benar jadi salah satu tim dari Asia yang banyak mendapatkan sorotan, yang mana hal itu tidak terlepas dari performa Garuda khususnya di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun punya ranking FIFA terendah, namun nyatanya di atas lapangan tim Garuda mampu menampilkan permainan yang cukup baik sehingga untuk sementara ini berhasil duduk di posisi 3 klasemen. Ditambah hadirnya pemain-pemain keturunan yang pulang membela tanah leluhur sudah pasti membuat sorotan kian bertambah. Apalagi untuk sekarang, value timnas Indonesia benar-benar jadi salah satu yang tertinggi di Asia dengan market sekitar 547 miliar rupiah. Sebuah angka yang tergolong besar bagi tim yang ranking FIFA-nya rendah dan bahkan masih bisa bertambah karena Ole dan Jairo sendiri belum masuk. Yap, semua tahu imbas dari performa timnas membuat tim ini diharapkan bisa lolos ke Piala Dunia bahkan oleh FIFA. Pun begitu dengan para pemain-pemainnya. Nah, yang cukup menarik soal pernyataan Kevin Dix yang menyebut kualitas Rizky Ridho sudah selayaknya untuk main di Eropa. Dan rupanya pernyataan Kevin yang disampaikan Pak Erik tersebut cukup menyita perhatian media-media di Denmark. Apalagi setelah melihat penampilan Ridho di sepanjang kualifikasi ini yang mana trennya selalu naik. Membuat rasa penasaran itu makin nyata adanya. Sehingga bukan hal yang aneh bila Kevin Dix yang menurut jurnalis Jerman, Florian Plettenberg, udah resmi pindah ke Borussia Mönchengladbach musim panas nanti. Dalam tanda kutip merekomendasikan sosok Rizky Ridho sebagai pemain yang bisa menggantikan perannya di Copenhagen per musim depan. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Bentang sayapmu besar, melintasi dunia. Suka tak suka imbas bergabungnya para pemain keturunan memang cukup besar. Pasalnya, timnas Indonesia kini menjadi kian disorot oleh media-media asing. Dan semua tahu, beberapa dari para pemain Indonesia boleh jadi adalah mereka yang secara reputasi cukup ternama di Eropa. Terlebih, mereka ini sekarang juga sedang dalam gosip panas di bursa transfer. Seperti Meiselkers yang walaupun kini sedang cedera, tapi tetap mendapatkan atensi dari beberapa tim seperti PSV, Bologna, dan PSV. Atau Jesus yang meskipun timnya bapuk setengah mati, namun penampilan J secara individu nyatanya masih menjadi daya tarik bagi tim-tim ternama di Italia. Bahkan menurut media di Firenze, kalau Fiorentina sangat suka dengan atribut Jesus yang dikenal sebagai bek yang tenang. Terlebih aksinya saat melawan Inter Milan beberapa waktu lalu dinilai makin membuat pihak La Viola tertarik. Fiorentina menyukai bek seperti Jesus, tulis salah satu media di Firenze, Fiorentina. Nah, selain Fiorentina, ada pun Torino yang memang sudah sejak Juni 2024 tertarik untuk merekrut Jesus. Dan menurut salah satu media di sana bernama Toro.it, Jesus adalah sosok bek yang memiliki fleksibilitas sebagai kelebihan utamanya. Torino masih mengincar Jesus untuk posisi bertahan. Dia bisa bermain di mana saja di posisi pertahanan. Kekuatan fisik pemain berkaki kanan itu juga jadi ciri utamanya. Tingginya 1,90 m dan memiliki kebiasaan mencetak gol, tulis media tersebut. Yap, apa yang terjadi boleh dibilang sungguh menyenangkan. Apalagi semua tahu kualitas Jesus seperti apa. Dan gak apa-apa musim ini dia main di tim bapuk asalkan dia bisa terus tampil bagus serta reguler main. Nah, bila itu terjadi, kesempatan untuk pindah tim yang lebih baik musim depan bisa jadi terbuka lebar, apalagi nilai pasarnya yang hanya 2,5 juta euro. Membuat peluang itu kian nyata, walaupun C sendiri masih terikat kontrak di Venezia sampai 30 Juni 2027. Kita satu dalam doa, mimpi tak terhingga, genggam semua harapan kita. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi. Sementara itu ada kabar soal Kevin Dix, di mana ia yang sempat digosipkan pindah pada Januari ini pada akhirnya tetap bertahan. Namun menurut jurnalis asal Jerman, Florian Plettenberg, kalau Kevin udah mencapai kesepakatan resmi dengan salah satu klub Bundesliga, Borussia Mönchengladbach.
yang mana Kevin akan pindah di akhir musim dengan status bebas transfer. Dan segala proses kepindahannya diperkirakan akan kelar minggu depan termasuk tes medis dan lain-lain. Tentu saja, bagi Gladbach, Kevin adalah perekrutan yang ideal bagi tim. Sebab selain punya pengalaman di level kompetisi Liga Champions, Kevin juga termasuk bek yang penampilannya sangat konsisten bersama Copenhagen. Bahkan untuk ukuran bek dia terbilang subur karena udah sampai narasi ini ditulis, Kevin udah bikin total 20 gol dan 19 assist dari 158 penampilan di semua ajang. Tak gentar kita melaju dengan cahaya di kalbu, meraih bintang di angkasa. Garuda terus maju, ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Bentang sayapmu besar, melintasi dunia cepat. Kita bersatu bersama, capai puncak tanpa cara. Bangkitlah wahai Garuda, kita satu dalam doa. Mimpi tak terhingga, genggam semua harapan kita. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita. Yap, terkait Kevin, rupanya ucapannya soal Rizky Ridho udah sempat dikutip Pak Erik dalam sebuah wawancara beberapa bulan lalu. Diketahui cukup menarik perhatian media-media di Denmark, sebab dengan reputasi Kevin yang cukup dikenal di sana, pastilah ia nggak mungkin asal menilai. Dan Ridho, semua tahu penampilan dari pemain ini khususnya di round 3 jadi salah satu yang grafiknya terus meningkat. Memang Ridho ini sebelumnya punya kelemahan dalam hal positioning, namun pelan-pelan semua itu bisa diperbaiki. Dan kelebihan Ridho yang benar-benar dinilai oke oleh Kevin atau bahkan pemain-pemain diaspora lainnya adalah soal ketenangan terutama dalam duel 1 lawan 1. Yap, intinya Rizky Ridho memang udah saatnya untuk abroad. Namun kembali lagi, semua harusnya sesuai prosedur karena bagaimanapun ia masih terikat kontrak dengan Persija. Dan melihat sikon yang ada, bukan nggak mungkin loh kalau Kevin akan merekomendasikan Rizky Ridho agar direkrut oleh FC Copenhagen sebagai penerusnya di sektor belakang. Memang nggak menjamin langsung starter, tapi dengan kualitas serta sifat pantang menyerah dan tak cepat berpuas diri yang dimiliki, Mimin percaya Rizky Ridho bisa kok bersaing di Liga Denmark, apalagi usianya juga terbilang masih muda. Jadi banyak waktu buat Ridho untuk belajar. Karena kalau nggak gitu, jujur aja, saingannya makin kesini makin ngeri. Dan melihat gaya permainan Coach Patrick yang lebih condong pakai 2 bek tengah, ya udah mau tak mau Ridho harus kerja keras karena saingannya pun juga sekelas Jesus, Missilkers yang secara level udah main di liga ternama Eropa. Tak gentar kita melaju dengan cahaya di kalbu, meraih bintang di angkasa. Garuda terus maju, ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Bentang sayapmu besar, melintasi dunia cepat. Kita bersatu bersama. Yap, terlepas dari apapun, semoga saja semua pemain timnas Indonesia mampu perform di klub masing-masing. Karena sudah pasti imbasnya akan baik ke timnas Indonesia yang masih harus berjibaku mati-matian di sisa 4 laga terakhir grup C. Namun dengan tekad dan keyakinan yang ada, pasti harapan untuk mencetak sejarah baru masih sangat terbuka. Karena FIFA pun juga secara tersirat ingin Indonesia lolos. Sebab berkaca dari gelaran Piala Asia ataupun round 3 ini, Indonesia memang jadi daya tarik tersendiri. Ya emang kesannya duit banget sih, tapi nggak apa-apa, yang penting mudah-mudahan setelah Ole dan Jairo, kita bisa dapat lagi pemain baru berlabel grade A yang bisa memperkuat kedalaman skuad. Dan semoga di sisa 4 pertandingan nanti, bismillah kita bisa ambil minimal banget 1 poin di kandang Australia. Dan harus 6 poin di GBK atas Bahrain serta China.
Sehingga pas lawan Jepang, ya udah nothing tulus aja. Intinya, jalan masih panjang. Dan mudah-mudahan perihal rumor transfer itu bisa terjadi karena pastinya itu akan membuat level mereka semakin naik kan gitu. So tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.